Bisnis kolaps massal saat gelombang protes melonjak di seluruh China. Ribuan pekerja menuntut upah yang belum dibayar, menghadapi tindakan brutal dari polisi. Di tengah kombinasi antara tarif tinggi dan ekonomi yang sudah melemah, banyak bisnis di China yang mengalami kehancuran. Para pemilik usaha melarikan diri, dan tunggakan upah menjadi semakin umum. Krisis ekonomi ini telah memicu krisis sosial, dengan protes dan kerusuhan yang melonjak di seluruh negeri. Baru-baru ini, Chengdi Optoelectronics Technology Co. Ltd. di Wuzhen, Zhejiang, mengumumkan kebangkrutan di malam hari menjelang hari buruh. Hampir 1.000 karyawan berkumpul untuk memprotes upah yang belum dibayarkan, namun justru dihadapkan dengan represi dari pihak kepolisian, dengan laporan bahwa beberapa orang ditahan. Rekaman menunjukkan kerumunan besar pekerja berkumpul di luar pabrik Chengdi dan di kantor pemerintah kota Wuzhen, meneriakkan slogan seperti, "Bayar upah saya," dan "Saya ingin gaji saya." Pemerintah daerah mengerahkan kekuatan polisi dalam jumlah besar untuk menjaga ketertiban, dengan upaya mencegat dan menangkap para pengunjuk rasa. Pada tanggal 2 Mei Tuan Fang, mantan karyawan Chengdi, mengonfirmasi kepada Radio Free Asia bahwa protes massal memang terjadi. Ia mengungkapkan bahwa Chengdi, yang dianggap sebagai perusahaan besar lokal, mulai mengalami tunggakan gaji 6 bulan lalu namun tetap melanjutkan operasional. Beberapa hari lalu, perusahaan mengumumkan penutupan karena tidak mampu membayar upah yang tertunggak, yang kemudian memicu aksi protes. Data publik menunjukkan bahwa Chengdi Optoelectronics, yang didirikan pada tahun 2000, berlokasi di Minhe Economic Park, Kota Wuzhen, Tongxiang, Provinsi Zhejiang. Perusahaan ini bergerak dalam produksi dan penjualan peralatan pencahayaan, komponen sumber cahaya, dan aksesori lampu, melayani pasar domestik maupun internasional, termasuk Eropa, Amerika, dan Australia. Perusahaan ini dilaporkan memproduksi hampir 200 juta lampu LED setiap tahun, dengan lebih dari 100 model setiap hari, dan produk pencahayaan pintarnya menduduki peringkat kedua secara global. Protes upah dan insiden pembelaan hak pekerja serupa juga telah meletus di berbagai daerah di China baru-baru ini. Pada tanggal 25 April pekerja konstruksi di kompleks perumahan Jinkan Royal Garden di Tongliao, Mongolia Dalam, berkumpul di atap bangunan dan mengancam akan melompat untuk menekan majikan agar membayar gaji mereka yang tertunggak. Pada tanggal 26-27 April, para pekerja proyek penguatan dan renovasi di 2077 Cyber City, di Wang Square, Jifangbei, Chongqing, memprotes di lokasi proyek dan kantor polisi setempat selama 2 hari berturut-turut atas gaji yang belum dibayarkan. Pada tanggal 27 April, pekerja di pabrik elektronik Sangda di Suining, Sichuan, melakukan mogok kerja untuk memprotes keterlambatan pembayaran upah dan jaminan sosial yang berkepanjangan. Para pekerja melaporkan bahwa pabrik tersebut belum membayar jaminan sosial sejak Juni tahun 2023 dan telah berhenti membayar upah tahun ini. Dari tanggal 20 hingga tanggal 28 April, lebih dari selusin pekerja migran di desa Tuanji, Xian, Sangxi, mendatangi kantor proyek untuk menuntut upah yang belum dibayarkan sejak Februari tahun ini. Menanggapi insiden-insiden ini, komentator independen China, Jifang, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa ekonomi China sudah terpuruk bahkan sebelum perang tarif antara China dan Amerika Serikat dimulai. Banyak perusahaan menghadapi tantangan bertahan hidup akibat piutang yang tak tertagih, dan perang tarif semakin memperparah krisis mereka. Jifang mencatat bahwa otoritas Beijing, karena khawatir penurunan ekonomi dapat memperburuk konflik sosial, telah meningkatkan upaya menjaga stabilitas sambil menekan baik pihak perusahaan maupun para pekerja yang memprotes. Ia meyakini bahwa protes gaji berskala besar dan penangkapan di pabrik-pabrik akan terus berlanjut. Media Korea Selatan menyebutkan bahwa jika Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi terhadap impor China dalam jangka panjang, China dapat menghadapi gelombang penutupan pabrik. Selama Perang Dagang AS-China pertama pada tahun 2018, banyak produsen China di sektor elektronik, furnitur, dan tekstil pindah ke Vietnam untuk menghindari tarif AS sambil mempertahankan perdagangan stabil dengan China melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, RCEP. Namun, dengan AS kini memberlakukan tarif sebesar 46% terhadap Vietnam, negara tersebut tidak lagi bisa menjadi tempat perlindungan aman bagi pabrik-pabrik China. Para ahli mencatat bahwa perusahaan China kesulitan menawarkan diskon guna mengimbangi dampak tarif, dan pabrik-pabrik manufaktur kecil dan menengah sudah mulai mengalami gelombang penutupan. Apakah hal ini akan mengarah pada restrukturisasi besar-besaran masih belum dapat dipastikan.